umur 45 baru agak enggak itu loh, enggak cepat menular lah, karena mungkin di situ sudah kebal karena bit Brambang itu sudah tua yang mati itu. Tapi rawan-rawannya 20 hari sampai dengan 45 hari. Ya betul. Ya, itu. Ya. Ya jadi gini ada aja Pak, misalkan kita nanam bawang merah, ya rutinitas lah penyemprotan. Karena apa yang dikandung maksud yang namanya tanaman bawang merah itu untuk selama ini itu emang bergelut dengan yang namanya pestisida maupun fungisida. Karena apa? Karena saya kebetulan teman dari Brebes juga, petani bawang merah juga. Kalau di sana emang yang namanya pemakaian obat luar biasa Pak. Jadi kalau sini emang mungkin ya nggak seluar biasa itu. Karena apa? Karena di sini kan kebanyakan nggak tanam bawang. Ya mungkin karena di Brebes saking banyaknya tanam bawang, jadi di situ memang banyak sekali penyakit Pak. Dari segi penularannya mungkin lebih cepat, maka dari itu pemakaian obat luar biasa. Wong seperti teman saya, ini cerita dari teman saya, 100 ubin untuk pembelian obat nyampe 2 juta Mas. Untuk pembelian obat, baik itu pestisida maupun fungisidanya. Jadi kalau di sini insya Allah ya nggak sampai lah. Karena di sini kan boleh dikata belum boleh dikata belum banyak. Kayak gitu. Nah untuk antisipasi masalah moler itu emang yang pertama itu syarat pendukung utama dengan moler itu sering hujan. Lebih-lebih hujan kalau siang hari. Salah satunya itu. Tapi yang mudah-mudahan dengan rutinitas penyemprotan itu sendiri ya insya Allah bisa terjaga. Seperti itu ya Pak untuk moler. Monggo Bu ada lagi? Monggo selanjutnya yang mau menanyakan. Monggo. Ya Brian belajar lah. Iya. Karena emang dulunya saya emang orang kendel spekulasi lah. Jadi bras urusannya mbuh kok, tapi ya tahu ngalami sing berhasil. Pengen cepet sugih gitu. Iya. Ya. Ciri-ciri apa bibit apa? Setelah mau ditanam, Iya. kan mestinya kan dia kena penyakit apa ya? Kan mestinya kan setelah dipirsani Tumbuh. paningan kan, Iya. dia kena penyakit dia olah. Nah, itu tanda-tanda sing jelas, itu maksudnya secara kasat mata itu sing kasus nopo pak menurutnya. Oh di tanaman bahwa berambang sing sehat, niki sing boten sehat. Nah sing kan wonten sing nembe dikil niku kan kuning, Iya. apa niku Iya. perlu diobati, apa memang obat sing manjur ya dicabut dibuang, atau niku lho Pak. Ya begini ya Pak, untuk masalah tanam bawang merah itu yang bagus, andai kata begitu tumbuh tunas itu kelihatan kuning jadi ya, kuning tapi kuning melong. Itu ciri-cirinya tanaman itu berarti sehat dan nantinya insya Allah normal. Dari awal itu sudah agak kekuningan lah. Dengan kekuningan itu dan tumbuhnya brol itu insya Allah nantinya akan baik. Jadi di situ sudah kelihatan, dan dengan sudah kelihatan seperti itu tinggal rutinitas. Penyemprotan itu wajib. Memang kalau menurut saya yang namanya bawang merah, kalau yang organik itu kayaknya agak sulit lah. Seperti itu. Jadi andai kata di situ tumbuhnya tidak normal, kemungkinan karena bibit itu sendiri. Kan kadangkala ada bawang merah yang baru tumbuh kok kelihatan kebiruan. Jadi itu setelah dicabut ya ada akarnya tapi akar nggak normal. Tapi andai kata yang tumbuhnya kuning dicabut aja, lah itu sudah kelihatan keker
oyotnya itu. Seperti itu. Yang penting andai kata itu kalau menurut saya kegemburan tanah. Sakit disulang lo mboten vaksin. Lah untuk masalah penyulaman itu ya jangan sampai melebihi 7 hari. Andai kata melebihi 7 hari nanti yang sudah gede ini nggak besar kan akhirnya. Ya jadi andai kata itu tanjangan ya seperti saya juga pengalaman itu tanjangan andai kata batirnya dibedul dia otomatis nggak mau besar kayak gitu anehnya seperti itu. Maka dari itu harus bersamaan. Kayak gitu. Ya mungkin karena itu. Yang saya amati itu nggak mentol-mentol loh kayak gitu. Biarpun itu tumbuh normal. Itu pengalaman kami. Duko sih jenengan loh. Monggo Pak. Ya. Untuk benih itu kan kalau yang dari umbi sama yang dari biji itu kita hemat mana produktif mana gitu. Ya gini juga pengalaman untuk masalah umbi ya emang dulunya saya juga pernah dibawa ke pabrik benih khususnya dari Panah Merah apa ya Pak? Panah Merah kebetul ya. Saya kebetulan punya kenalan dia punya untuk yang membawai produk-produk daripada Panah Merah mengajak saya ke pabriknya. Di sana juga ada berbagai tanaman dari pare, dari apa sampai yang terakhir bawang merah. Bawang merah saya juga diajak ke lokasi. Di situ emang bagus bawang merah yang dari umbi. Iya. Dari umbi di situ ada perbedaan juga dari umbi, baik dari umbi ataupun dari biji. Jadi emang dari biji emang ya lebih ekonomi lah. Karena apa? Mung seperti saya praktekkan, saya dulu pernah uji coba gagah pisan setelah dari sana, saya pesen sampai setengah kilo. Jadi ibaratnya setengah kilo untuk uji coba harganya pun nggak murah. Setengah kilo dulu sampai 1.250.000 gagal total Pak. Ya karena mungkin kurang ketelatenan saya apa dan gagal total akhirnya bunahan tilang dalam arti kata gagal waktu pembenihan ya Nyemai ya. Ya waktu nyemai itu kan saya seperti nyemai itulah seperti nyemai padi ya. Emang anjuran sana seperti itu kalau sekarang mungkin di polybag sih nggak tahu begitu. Jadi kalau emang telaten intinya kan telaten lah ya karena apa karena dengan yang dari biji itu 40 hari baru bisa ditanam. Yang dikandung maksud supaya pohon itu akas kayak gitu loh. Karena seperti daunnya andai kata baru tumbuh itu seperti daun apa ya? Kucing. Bawang yang dari apa? Daun yang diambil daunnya muncang itu seperti itu persis. Jadi kalau menurut saya kepenaknya yang dari umbi kayak gitu. Nah dulu saya juga pernah ngayoni istilah dalam arti kata baru askip berarti kan bibit yang baru kering baru akan ditarang. Nah itu saya hitung itu hilangnya 20 kilo sampai dengan berumur 2 bulan. Itu hilangnya 20 kilo, misalkan kita membeli 1 kintal tinggal 80 kilo. Tapi dengan syarat saya itu ngambilnya dari Brebes loh, bawang Brebes. Terus monggo ada lagi Pak? Untuk itu Pak, penyemprotan pagi-pagi, katanya untuk antisipasi air embun apa itu ya? Ya, tepung embun. Ya. Ya. Itu untuk masalah tepung embun biasanya kan tepung embun nanti dampaknya ke daun lama-lama mengering terus ya jadi akhirnya sampai jan habis itu saya juga pernah alami. Jadi itu mensiasatinya andai kata menyiram itu jangan sampai matahari terbit. Jadi matahari terbit itu sudah selesai nyiram. Itu kan saya rasa untuk menghilangkan tepung embun itu. Jadi jangan sampai terserap oleh tanaman. Kayak gitu. Jadi lebih gasik itu lebih baik. Berarti wajib disiram atau gimana? Ya wajib. Yang namanya bawang merah emang wajib, Pak.
Jadi untuk masalah ketinggian air itu sekitar 20 cm lah dari tanaman ini. Ini malah bagus banget. Karena gandum maksud ini agak basah kan otomatis nyerap lah ya. Itu disiram lebih baik. Jadi sekitar 20 cm lah. Monggo ada lagi? Emang yang namanya tanam bawang merah itu emang ya boleh dikata modal besar, tapi andai kata untung ya besar juga. Karena apa di situ resikonya juga besar sekali. Jadi harus bisa mensiasati kira-kira bulan apa sih yang kita tanam baik nantinya sewaktu pasca panen. Biasanya yang saya amati ada beberapa tahun kemarin saya yang namanya tanam bawang merah itu boleh dikata setahun itu 2 kali Pak. Jadi habis panen rendang Maret ya dia. ya habis panen rendang lah terus bulan Juli pasti saya nanam. Jadi setiap tahun itu 2 kali saya ngambil bibit di Brebes Pak. Seperti itu. Jadi baiknya itu bulan Maret lah. Pokoknya saya wanti-wanti kepada bapak-bapak semuanya jangan menanam bawang merah bulan Oktober. Karena jangan gagal total, Pak. Sebagai contoh kemarin itu Mas yang bibit dari Filipina. Filipina kan terkenalnya kan ya dalam iklannya loh. 1 kilo itu bisa 15 kilo. Tapi saya praktekkan apa agi apa sekunda, apa emang agi kepriwe sing intine jan. Dan 0 Lasi lah. 0 itu. Monggo ada lagi, Pak? Monggo. Saya Pak, Nggih. yang menanggapi masalah molen. Ya. Pengalaman saya kemarin saya banyak yang menang molen itu. Tapi saya berusaha untuk mengobati. Iya. Tapi ternyata ini malah tambah ini. Tambah mendadra. Iya. Bulan apa itu, Pak? Nanam Pas bulan. hujan pagi siang malam. Oh, ya itu. Jadi yang efektif memang dicabut. Ya. Ya, Itu dibuang jauh-jauh. yang Iya. jauh. Ya jadi untuk Bekas cabutannya itu langsung dikasih ini. dolomit ya. Dolomit. Iya. Ya emang pengalaman saya seperti itu. Paling kata andai kata misalkan di situ tidak tumbuh normal, berarti itu kan akan nantinya akan moler. Itu cepat-cepat dicabut saja. Ya untuk menghambat lah istilahnya. Karena andai kata dibiarkan di situ saja, itu kan berarti virusnya sudah banyak sekali. Jadi lebih baik dicabut saja, dibuang jauh-jauh, jangan sampai di situ. Lah untuk mensiasatinya nantinya menjalar bakteri itu atau virus itu, yang paling tidak dengan yang pertama kapur, yang kedua itu fungisidanya. Di situ jadi dilotoi lingkaran situlah. Karena itu bakteri itu cepat sekali menular, Pak. Makanya dengan adanya ama moler itu bisa menjadikan gagal total ibarat. Ya soalnya tumbuh kelihatan dari umur 20 hari sampai 45 hari, Pak. Dan misalkan di situ dibiarkan tidak dicabut ya siap-siap baik. Modalnya hilang kayak gitu loh. Gagal total kemarin saya Pak. Ya itu salah satu. Udah pernah berarti ya Pak? 3 kali Pak. Pokoknya ya hati-hati lah. Yang penting ada kata bulan-bulan seperti ini Juni insya Allah Bagus. kedepannya ya Saya ya termasuk napa merah harapan. kemarin Pak. Oh, iya. Masalah hujan kan lagi tinggi-tingginya. Ya Di itu. daerah Brebes kan nggak ada yang orang yang nanam. Iya. Kalau saya berhasil berarti Sukses. Wah harganya tinggi. Ya emang yang namanya hukum petani kayak gitu. Di sisi lain pada orang nandur, kene dewek nandur, panen mesti otomatis regane larang. Kan kayak gitu rumus. Maka dari itu kemarin yang saya alami ya zaman semono kulo kan boleh dikata untuk daerah Kabupaten Banyumas maupun kabupaten lain kan jarang Pak. Maka dari itu sering koordinasi sama teman-teman. Maka dari itu sewaktu panen ya alhamdulillah karena orang saingannya sih harga ya tinggi Pak. Jadi ibaratnya apa ya Mas? Panen bulan Jadi pola apa? Peta tanam lah. Kalau mendarangi peta tanam.
Ya misalkan di sini banyak tanaman cabai, melu-melu ya siap-siap baen regane engko main nih. Kan kayak gue ya. Ya emang untuk saat ini yang namanya bawang merah baku lagi main bang regane, tapi ya bibitnya juga main bang. Tapi nggih nuwun sewu, misalkan tertarik sama dengan tanaman bawang merah, saya berpesan hati-hati karena apa? Dulu juga saya pernah ke Lombok, ngomongnya kawak sampai dengan umur 2 minggu mas, gua tumbuh. Ya sebagai cirinya pokoknya ya gini lah, misalkan dipoges, ya ada airnya tapi nggak banyak, terus kelihatan agak hijau itu berarti sudah kawak kayak gitu. Soalnya biasanya kan ditarang ya, dulu pernah kecewanya gini bang, jadi ditarang, hitam semua. Gosok. Hitam maksudnya dalam arti kata kena asap lah. Oh. Jebulane asap gawean saking ban mas, wah gila-gila rada. Jangan komentong bersih tak parani anak. Kreatif tanpa batas. Iya. Soalnya bisa disiasati seperti itu sih. Ben keton kawak, ngisore diobongi ban, so otomatis kan blaget banget. Jadi yang penting ini, jadi bobote lah. Ibaratnya bobot sebagai panduan. Terus dicoplek niki andai kata sudah agak ke hijau-hijauan itu menandakan sudah kawat. Soalnya kunci sukses tidaknya itu tergantung daripada bibit mas. Untuk bawang merah khususnya loh. Arep pangrumat kayak ngapa bibitnya ora apik ya jangan harap apik. Kayak gitu. Syukur pisan bibit apik, ngrumate apik, pupuknya tepat nggih. Kudu tepat sih niku, cemprotan ya rutin baik fungisida maupun insektisida. Biasanya yang saya alami paling beboy niku ular, Pak. Dulu saya pernah ngasih kewalahan masalah ular. Obat larang-larang gedene semene 350.000 tak sara-sara, Mas. Sampai malam pun tak pendeng maring brebes karena apa? Ya rasa paniknya, Pak. Seperti itu. Jadi untuk masalah mensiasati masalah ulat itu dilihat saja di daun-daun itu kira-kira ada apa enggak yang namanya telur daripada kupu. Tapi gini Pak, yang saya amati, saya pernah jalan-jalan malam-malam. Kalau di situ emang banyak kupu-kupu, berarti selang berapa hari pasti banyak telur. Monggo diamati mawon. Niku masalah kupu. Niku. Tapi kalau di Brebes ada yang dipasangin lampu terus bawahnya ada panci yang isi air. Ya emang untuk masalah lampu yang di Brebes ataupun daerah mana juga saya pernah bincang-bincang sama orangnya itu bisa menghemat sampai 50% dari pemakaian obat Pak dengan adanya lampu. Dengan adanya lampu itu kan dikandung maksud supaya kleper itu mendekatkan kepada lampu. Di sini dipasangi jolang apa tampah sing teles, nanti kan otomatis jatuh. Nah di situ kan tidak bisa berkembang biak seperti itu karena bibitnya itu mati kayak gitu kan. Seperti itu. Monggo mau ada lagi? Ada lagi? Pak Trisno pernah bikin bibit sendiri enggak? Saya alhamdulillah pernah. Ya tahunan tur bola-bali saya juga pernah. Lah untuk masalah penanaman bibit andai kata yang nantinya untuk membuat bibit misalkan bapak-bapak ya saya berpesan itu jangan berlebihan dengan adanya pemakaian pupuk. Itu insya Allah bibit itu akan sehat Pak. Berarti tanpa beli ke Brebes pun bisa ya? Bisa, sebenarnya bisa. Yang penting jangan terlalu lemu banget. Lemu gue kan otomatis sekang lemon. Jadi jangan terlalu berlebihan dengan adanya pemakaian pupuk, baik itu organik maupun kimianya. Itu saya juga pernah praktek untuk bibit. Tapi ya gini, kalau yang namanya tanaman di Brebes itu kan boleh dikata jaraknya paling secengkal apa ya. Kalau saya yang alami itu sekitar 20 cm lah. Terkandung maksud karena apa? Ya bibitnya tuku. Kalau di Brebes kan enggak.
Maka dari itu orang eman-eman lah kayak gitu. Tapi kebanyakan yang namanya bawang merah Brebes itu masuknya ke bibit. Nah, untuk masalah bibit yang paling bagus itu dari Dukuh Ringin, Pak. Kemarin juga sewaktu saya diundang di dinas juga ketemu sama orang Dukuh Ringin. Emang saya alami seperti itu, paling bagus. Atau mungkin karena karakter tanahnya apa-apa, tapi Ya, dan paling desa ya? bagus. Apa kecamatan? Iya, desa. Desa Dukuh, kecamatan apa, Iya. Pak? Kecamatan apalah pokoknya Bulakamba pemasuknya ya. Iya. Ya kebetulan teman saya kan daerah Sibuluh, di Sibuluh kan Bulakamba. Itu teman saya juga bola-bali gagal sing akhirnya prei. Ya dalam beberapa tahun kemarin kan emang yang namanya curah hujan kan gak memper lah ya Pak. Boleh dikata nggak ada kemarau. Jadi emang saya berhenti total untuk bawang merah. Monggo ada lagi Pak? Ya belajar bareng lah. Pak Warsito, tanya enggak? Mbok ada yang minat, monggo Pak Warsito posisinya agak kepriwe? Aja remuk melasi temen. Cukup nyong bae remuk. Ceritanya cerita lagi nih bae Pak Warsito. Yang pernah nyoba coba kendalanya Iya. apa yang pernah nyoba? Terima kasih seperti yang dikatakan kami. Iya. Alhamdulillah kita sudah mencoba tanam bawang merah itu 3 kali. Ya, ya. Jadi yang remuk itu 2 kali. Yang berhasil 1 kali. Satu Iya. Itu dulu kan pernah menerima bantuan 1 ton. Gitu. Oh iya. Yang Dibagi-bagi. pertama itu gagal. Total. Tapi ada kan kita bagi 7 regu, yang 2 berhasil, yang 5 regu malah gagal total. Gitu. Jadi di petani kita juga ada yang sudah berpengalaman untuk Pak Apin itu malah berhasil. Malah itu cara perumatannya itu digawe penake, berarti daripada belum Deweknya ora. Jadi kuno sih termasuknya gagal total itu. Kuno alami dengan sistem dibebas. Tiap sore siram, Pagi siram. Ternyata malah Remuk. gagal, remuk, jadi ternyata untuk di sini disamakan dengan brebes itu tidak sama. Nanti sing sekepen akeh bae ya. Iya. Yang memang bagusnya untuk tanam bawang merah itu di saat terang lah. Ya. Kalau Jadi musim hujan itu memang jangan wani-wani. Iya. Ya. Itu pengalaman jadi Iya. harus situasi terang. Kali ini kan alhamdulillah saya nanti ada kerjasama dengan Usut ini dan dibuatkan bencingan itu dari Usut untuk penanaman bawang merah. Insya Allah dari biji juga dari umbi. Untuk pembanding nantinya ya. Yang dari biji sudah dideder? Sudah. Di Cuma polybag? saya yang dedar. Oh. Di polybag apa ditebar seperti sebaran pari? Di semen. Oh di semen. Ya, ya di situ misalkan dengan adanya 2 jenis nanti kan bisa untuk pembanding. Pembanding dalam arti kata dari segi modal, mungkin dari segi umur juga nanti kan kelihatan di situ. Pembandingan. Iya, iya. Terus Tapi ya sedikit ya Pak, nggak banyak ya. enggak lah, sekitar luas 10 lah. Oh iya. Tapi suplai. Nah untuk bibit kemarin memang kita pernah waktu berhasil itu kita buat bibit di sana. Nah, Prosesnya ternyata di situ bosok. Semakin kesini malah kosong. Tong ya. Pindah gitu. Ya emang kayak gitu Mas. Saya kemarin juga mengutarakan kepada teman-teman, andai kata kita pakai bibit pun bisa sebenarnya, ya dengan syarat pokoknya jangan pemakaian pupuk yang berlebihan. Intinya seperti itu. Apalagi pemakaian dengan adanya urea, wanti-wanti. Yang paling tidak NPK lah, minim. Poska kan NPK masuknya. Pokoknya jangan sekali-kali pemakai urea. Ya misalkan mau coba-coba ya silahkan lah. Iya. Soalnya apa? Urea kan tingkat N-nya jadi tinggi sekali. Ya misalkan kelihatan 1-2 hari, tapi ya
3 hari 4 hari ke sana ya lihat gimana. Soalnya yang namanya jamur itu, jadi misalkan jamur itu kan makannya boleh dikata urea. Ya. Ya misalkan sebagai contoh, misalkan kita menanam padi, ya di tempat saya ini cerita ya. Ditanam padi hanya mulus misalkan urea tok. Ya bagus sih bagus ijone ya, Pak. Tapi sampai nanti berbuah ya dideleng bae kayak seperti itu. Ya paling tidak NPK lah. Kalau NPK itu kan standar untuk makanan tanaman itu sendiri. Ya gitu. Iya. 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 Ya, ini benar sekali apa yang diutarakan oleh Pak Warsito. Memang untuk masalah penanaman bibit ya jangan musim hujan lah. Tapi andai kata buang-buang sewernane ya silakan coba-coba di bulan hujan loh. Maka dari itu wanti-wanti saya pokoknya jangan sampai menanam bawang merah di bulan Oktober ya. Paling lat Oktober. Jadi baiknya ya Maret lah. Maret pol-pole ya September. Itu insya Allah selamat. Iya. Pokoknya di Banyumas lah khususnya, daerah lain sih cuman beda cerita lah ya. Mungkin ramalan kan nggak diprediksi yang Indonesia terkenal terus gitu. Iya. Seperti itu. Ya sebagai pengalaman ada itu Pak Warsito ya. Pak itu juga sudah pernah gagal total ya Pak. Iya. Anak batirnya Pak. Dadi nyong sing legine ora eram ya tau ngalami, sing pahit ngasih getir ya wis tau ngalami. Iya. Ya udah gagal total ini kudong kenang iklan promosi Brambang Filipin. Astagfirullahaladzim. 16 juta zaman semono Pak. Aduh, ngelanggar eram. Monggo Pak. Ya gendu-gendu rasa lah, sharing lah ibaratnya kan ngaten ya Pak. Nggih laras. Misalkan aja coba-coba bulan ini insya Allah bagus. Mungkin ada beberapa petani sudah praktek Pak. Apa Pak Warsito sama ini Pak? Nggih daftar yang udah. Oh, desa datar ya. Oh yang kemarin masuk di grup BM ya. Iya, saya tahu. Wah, datar ini ada tanaman bawang. Itu bantuan. Monggo ada lagi, Pak? Emang yang namanya tanam bawang merah arep rezekine orang memper ya nandur brambang. Misalkan nang ya ajang spekulasi lah ya, Pak. Soalnya gagal ya bener-bener gagal angel tulungane seperti itu. Jadi untuk masalah tanam bawang merah itu rawan banget kegagalannya. Maka dari itu andai kata mau bertanam bawang merah ya lihat-lihat situasi, terutama bulan-bulan tertentu. Seperti itu ya Pak. Monggo Pak, ada lagi Pak? Ya berbagai pengalaman lah, pengalaman sing remuk pada ora karo nyong iki ya Pak. Berhasilnya dapat berapa Pak kemarin? Itu bibit 50 kilo. Iya. Dapat bawang merah sekitar 5 kintal. 490. Ya berarti hampir 110 ya. Ya itu saya pas lagi jaya-jayanya pagi kerejekan dan 5 kintal dapat 9 ton Pak. John alhamdulillah bawang merahnya nyenengi Bang. Nilai jual dari petani berapa? Gimana? Nilai jualnya Kemarin zaman 9.000 Pak saya Pak. Harga benih cuma belum ada 10.000 malah. Kita 7.000-an. Alhamdulillah untungnya orang member zaman semono. Ya alhamdulillah yang saya alami itu saya sudah mengundang petani tukang kerja lah istilahnya di tempat saya sampai ada yang untuk nanam, ada yang membuat jegongan sampai 17 orang Pak nginep di tempat saya. Ya gagah banget caranya. Seperti itu. Iya.
Dulu waktu menanam bawang merah yang dapat 9 ton, saya 9 ton itu saya ngambil tenaga sampai 40 orang untuk nyabuti. Ya alhamdulillah sampai sore rampung itu. Itu yang sekarang menjadi parkiran siaga Medika sebelah sungai yang sebelah kidul itu bekas tanaman bawang saya di situ berhasilnya. Monggo Pak, mau ada lagi? Ya. Penanganan setelah panen itu dijemur berikut apa digunting Ya. gitu. Jadi gini, untuk masalah penjemuran pasca panen itu baiknya itu kan dicabut kan diunting, ya diunting, ya setelah 2 hari dibalik lagi. Seperti untingan winih lah, seperti itu dibalik lagi, dibalik, nanti setelah 2 hari dibalik lagi, lah kemudian setelah itu tunggu 5 hari, dengan jarak penjemuran 5 hari itu insya Allah yang namanya kadar air itu sudah turun semua ke sini. Jadi andai kata misalkan cabut langsung digunting, nantinya bawang merah itu menjadi enteng kayak gitu loh. Karena apa? Airnya itu belum turun. Ya gitu. Ya monggo mbok kajang coba-coba ya kena. Jadi baiknya untuk masalah penjemuran gimana? Sekarang posisi sekarang kalau beli benihnya kemana? Ke Brebes atau Saya ke Brebes. Andai kata ada bantuan aku bemandan kepengin maning janen. Tapi karena ya usaha saya emang bukan hanya menanam bawang merah kemarin, sekarang ya pare, juga melon setitikan, semangka kayak gitu Pak. Monggo, ada lagi Pak? Ada Ya, lagi? paham untuk penjemuran ya Pak. Setelah cabut 5 hari, insya Allah di situ untuk kadar air udah turun semua, udah bisa digunting dan dijual. Untuk masalah pengguntingan yang di pasar itu ya 5 hari, minimal 5 hari. Insya Allah itu kalau 5 hari yang warnanya yang namanya bawang merah itu merah merona lah. Andai kata memakai KCL yang bagus loh, kayak gitu. Soalnya dengan KCL itu kan nantinya yang pertama untuk kualitas bawang itu sendiri, yang kedua itu untuk warna. Karena apa? Yang namanya bawang merah itu biasanya yang dicari itu warna. Kalau warnanya merah itu malah lebih ngejreng kayak gitu. Nah, yang saya menjadi gagal itu andai kata di sini busung. Kadangkala kan mungkin Bapak pernah alami ya. Yang di sini ketone kelihatan besar itu paling setelah dicabut ya ditunggu aja lah 3 atau 4 hari ya busuk. Itu berarti bawang itu tidak sehat. Itu kalau sedang tumbuh misalkan belum dicabut itu sudah kelihatan. Di situ mungkin ada daunnya agak kekuningan, itu cabut saja pasti yang bongkotnya itulah nggak normal. Itu ya harus dipisah karena dari segi penjemuran itu andai kata dibiarkan nanti tetap akan menular karena dengan adanya busuk itu bisa menular ke semuanya seperti itu. Monggo, ada lagi Pak? Nah, untuk masalah bunga yang saya alami itu andai kata mekar itu baru saya tak buangi. Soalnya biasanya tanaman bawang merah kalau bulan kayak gini terutama kemarau itu semakin banyak bunganya. Itu sebenarnya dijual juga laku itu Pak. Jadi misalkan kelihatan agak panjang itu dicabut, ya dicabut singgalah, dituklek kayak gini kan itu renyah kayak gitu. Biasanya sih saya biarkan saja sampai mau dicabut baru tak buang kayak gitu. Kayak gini kan biasanya ini kayu, ini merupakan kayu deh. Jadi ini nempel di sini nanti tumbuh bunga dan bunga itu akan mekar nanti andai kata sudah tua. Monggo Pak. Ada yang bilang katanya kalau bunganya nggak digunting itu jadi bawangnya nggak besar apa itu? Kalau menurut saya itu ya enggak sebenarnya lah. Itu kan juga
ya mungkin ada pengaruhnya ya karena keterbatasan tenaga jadi saya biarkan saja Pak. Jadi lebih main nih gitu. Baiknya dibuang aja. Ya baiknya dibuang aja itu andai kata dikumpulkan juga ada nilai jualnya di situ. Kalau di daerah saya itu Pak, saya juga pernah ada yang pesen seperti itu. Buat apa itu ya Pak? Untuk itu sayur Pak. Tumis ya, Pak. Iya, jadi di situ katanya sih ya, saya sih soalnya nggak doyan yang namanya tanaman, yang namanya daun bawang itu apa? Muncang. Apalagi kalau ini, itu katanya sih di sayur pakai tahu kuning juga enak. Monggo Pak, ada lagi Pak? Ini sebelum dilanjut lagi, barangkali masih ada pertanyaan, ini break sebentar ya Pak. Dari dinas, monggo Bu Iin atau Pak Widi untuk menyampaikan iklan sebentar ya Pak. Enggak apa-apa, beneran bosan berapa Mbak? Iklan apa visi dan misi? Iya, iklan bentar. Iya. Panggil balik. Kapunten niki kon cerita masalah berapa? Ora cerita masalah nangkel. Dan saya mikir mantan gerak-gerak kok Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Trisno selaku narasumber Fintech Budidaya Bawang Merah dan Pak Naryanto. Yang kami hormati dan kami banggakan petani dan calon petani bawang merah di Kecamatan Sumbang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka dalam acara Fintech Bawang Merah, budidaya bawang merah. Perlu kami sampaikan Bapak-bapak bahwa kegiatan